merupakan manifestasi dari Islam yang sudah menggunakan modern scientific point of view ya. Jadi sudut pandangnya sudah ada sudut pandang keilmiahan. Jadi kalau misalkan kita melihat di berbagai macam Al-Quran pun, ya Allah memerintahkan kita untuk mengarungi, untuk mencari tahu, mengarungi keilmuan di dunia ini seluas-luasnya. Dan psikologi itu merupakan salah satu manifestasi itu ya, bagaimana kita mempelajari perilaku dan proses mental manusia dari hal yang sudah terbukti secara ilmiah. Tapi tetap itu dilandasi oleh keislaman itu sendiri. Jadi kalau menurut aku psikologi Islam itu apa? Ya, jadi bagaimana kita memahami seseorang itu perilakunya dari proses mental latar belakangnya. Yang mana itu tentunya menggunakan atau ada panduan atau dasar-dasar dari keislaman itu sendiri, baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Mungkin itu kalau pandangan aku ya terkait psikologi Islam itu apa. Singkatnya sih sebenarnya kan Islam itu agama yang syamil dan kamil ya Kak ya, Betul. menyeluruh dan sempurna. Jadi semua aspek kehidupan tuh pasti Betul. ada di dalam Islam gitu loh. Termasuk Kita mau psikologi. lihat gitu ya. Termasuk psikologi nih sebagai term yang memang ini mendasari perilaku manusia. Jadi proses mental yang ada dalam diri manusia Betul, gitu ya Kak ya. betul. Nah, kemudian lanjut ke kesehatan mental itu sendiri Kak, sebagai bagian dari psikologi nih. Maksudnya kesehatan mental itu kan salah satu isu yang sering dibahas juga di psikologi. Jadi kalau misalnya mental yang sehat sendiri itu sebenarnya seperti apa sih Kak? Orang disebut sehat secara mental nih. Kalau misalkan ngomongin kesehatan mental, itu jadi gini, salah satu keseruan dari ilmu sosial itu termasuk psikologi ya, bagaimana psikologi ilmu sosial. Nah, walaupun aku dari Unpad IPA, tapi bagi gue psikologi ilmu sosial. Nah, keseruan ilmu sosial itu adalah tidak ada satu kebenaran mutlak. Jadi, sudut pandang, definisi itu banyak banget. Kalau ngomongin kesehatan mental tuh sebanyak itu definisi, sama aja kayak ngomongin psikologi juga definisi psikologi banyak. Kalau ngomongin misalkan ilmu sosial lainnya, misalkan kayak ilmu politik lah, ilmu hubungan internasional segala macam, itu pasti definisinya banyak. Nah, sama nih kesehatan mental juga banyak. Tapi salah satu definisi yang paling banyak digunakan karena lembaga yang mengeluarkan pun sangat terkenal ya, yaitu WHO, World Health Organization dari UN, itu mendefinisikan mental health atau kesehatan mental itu adalah keadaan seorang atau keadaan seberapa well-being, seberapa sejahtera, seberapa nyaman orang tersebut dengan hidupnya, yang mana itu ditandai dengan dia tuh menyadari kemampuan yang dia miliki dalam bidang apapun ya. Lalu dia dapat menghadapi stres di kehidupannya dan dapat bekerja secara produktif sehingga dia dapat berkontribusi. Jadi intinya bagaimana dia sadar tentang dirinya, terus dia dapat menghadapi stres dan dia dapat menjalankan fungsi secara produktif untuk berkontribusi. Jadi secara sederhana itu ya kesehatan mental menurut WHO yang bisa banget nih kita jadikan sebagai koridor, sebagai acuan kita dalam berdiskusi lebih lanjut. Berarti ketika ada misalnya dia belum realize nih dengan ability-nya, kemampuan dia, itu dapat dikategorikan belum sehat secara mental atau gimana Kak? Maksudnya apakah harus bagian semua itu dari ketiga poin tadi atau gimana? Nah, ini menarik banget nih pertanyaannya. Wih, kritis banget nih, Wih. Nah, tapi benar-benar. Jadi sebenarnya ya tadi ya, kalau emang kita salah satu aja contohnya, aku nggak sadar sih aku tuh bisa apa aja. Aku mungkin bisa kungfu, bisa wushu, bisa masak atau enggak. Nah, bukan berarti aku nggak sehat juga. Jadi sebenarnya itu mengarahkan kalau dari pemahaman aku sendiri, kita sebagai manusia itu perlu adanya keinginan, perlu ada usaha untuk memahami diri kita. Karena itu is a never ending process. Kita nggak akan, misalkan contoh, sekarang aku memahami bahwa diri aku tuh orang yang mudah marah misalkan. Kalau ada peristiwa sedikit yang menjengkelkan, aku jadi mudah marah.
Tapi begitu dengan aku memahami diri aku sendiri, aku berusaha untuk memperbaikinya, aku berusaha untuk melatih bagaimana agar lebih sabar, dan seterusnya. Ini diri aku sendiri pun akan berubah. Sehingga pemahamannya harus baru lagi tuh, tentang perubahan yang aku peroleh. Jadi, bagaimana kita memahami kemampuan kita, itu sebenarnya kalau menurut aku adalah proses kita untuk selalu berkeinginan untuk memahami diri kita. Jadi kalau orang yang secara mental tuh, dia tahu dia tuh siapa gitu. Katanya kamu tuh siapa sih? Kalau mungkin dalam proses psikologi self concept ya. Pertanyaan who am I? Jadi semua hal tentang diri kita itu kita tahu. Karena tadi kita ada usaha untuk mencoba memahami, untuk merenungi kita tuh siapa ya? Kita bisa apa ya? Apa sih weakness kita? Apa strength kita dan seterusnya. Jadi menurut aku secara mental, atau kita bisa mengetahui apa yang bisa kita kontribusikan, apa yang bisa kita usahakan. Kita perlu tahu sekarang tuh kita di mana, apa bisa kelebihan yang kita miliki, terusnya limitation yang kita miliki, dan seterusnya. Gitu. Berarti ada proses gitu ya, Kak. Jadi ada changing proses ke arah yang ya kita develop lah lebih baik lagi gitu ya, ketika kita sudah menyadari diri kita nih gitu. Karena kan kadang maksudnya tahap pertama untuk aware terhadap diri itu Kak yang kadang tuh terlewat gitu. Kadang kita sendiri nggak menyadari gimana gitu kan. Sehingga untuk proses ke depan-depannya berubah ke arah yang lebih baik, kita pun nggak tahu titiknya itu ada di mana gitu. Iya, benar banget. Dan tadi kalau kita nggak mencoba untuk mengawali dari memahami diri sendiri, kita akan makin rentan untuk menghadapi kondisi mental tidak sehat. Nanti mungkin akan di diskusi ini dibahas lebih lanjut. Tapi itu benar. Kalau dari starting point aja kita nggak tahu kita tuh siapa ya, apa bisa kita lakukan, apa perlu kita benahi, dan seterusnya, wah itu jadi makin rentan tuh untuk kita tidak sehat secara mental. Apakah ini bisa terkait dengan konsep penciptaan manusia yang ada di Islam gitu Kak? Kalau misalnya kita relate-kan gitu. Waduh, ini jujur aku senang banget ya. Pertama itu ada pemicu diskusi yang sangat hangat ya. Tapi bener banget. Iya, soalnya itu Kak, jadi penasaran sendiri juga nih. Oke. Ini aku juga sering banget merenungi pertanyaan dan pernyataan ini gitu ya. Kenapa sih di Quran itu dijelaskan secara eksplisit bahwa tugasnya manusia itu adalah untuk beribadah? Iya, beribadah. Ya, kenapa gitu harus kasih tahu tugas manusia itu beribadah? Nah, mana mungkin kita definisikan beribadah itu adalah bagaimana kita berusaha untuk menjalani perintahnya, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi larangannya. Jadi kenapa sih kok itu dikasih tahu gitu? Karena itu kan sebenarnya fitrah kita ya. Tandanya secara eksplisit Allah memberitahukan bahwa fitrah kamu, fitrah kita, itu adalah untuk beribadah, untuk menyembahnya, mengagungkannya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dengan kita mengetahui itu, kita mengetahui tujuan akhir kita, apa yang kita lakukan, itu dapat memandu kita untuk mencegah kita dari kesesatan dalam berpikir. Kalau bahasa filsafatnya, falasi ya, thinking theological fallacy. Kalau misalnya kita tahu tujuan kita harus seperti apa, kita tidak akan meminimalisir kita untuk terhanyut dalam pemikiran kita yang sok tahu, padahal kita tuh siapa sih sebagai Rabbul Alamin dibandingkan Allah mengetahui semua keilmuan, Allah memiliki semua keilmuan. Karena dalam hadis pun semua pengetahuan manusia yang pernah hidup dari zaman Nabi Adam hingga nanti kiamat, kalau dijumlahkan itu hanya seperti tetesan air di dalam luasnya samudra dibandingkan ilmu yang Allah miliki. Itu seluas itu, sedangkan itu sok tahu. Buat apa sih kita tuh sholat? Emang ngapain sih kita beribadah segala macam? Jadi kita sok-sokan menegasikan itu, kita nanti akan tersesat tuh. Karena kenapa nih? Ini menarik juga nih, walaupun dia bukan filsuf Islam ya, jadi ada namanya filsuf Thomas Aquinas, kalau teman-teman pernah dengar. Itu filsuf Kristen. Tapi sama-sama ya kita berorientasi kepada ketuhanan ya. Nah, Thomas Aquinas itu bilang, filsuf tugasnya adalah mempertanyakan. Jadi kalau sudah ada tesis atau pernyataan, kita cari antitesisnya. Mempertanyakan. Nah, sedangkan mempertanyakan itu tidak akan pernah sampai ke titik benar. Itu nggak akan pernah terjadi. Karena akan terus mempertanyakan kebenaran itu lagi. Terus-menerus. Sehingga kita akan terjerumus dalam pusaran pertanyaan. Pusaran yang mempertanyakan eksistensi diri kita sendiri. Karena kita nggak punya acuan kebenaran mutlak. Kalau di filsafat tuh gitu tuh. Iya.
Sehingga bagaimana cara agar kita nggak tersesat? Itulah gunanya Tuhan. Ada kebenaran mutlak tadi ya, Kak? Betul. Jadi kita tahu nih landasan tesisnya. Kalau misalkan sesuai dengan itu benar, nggak sesuai dengan itu salah. That's it. Udah. Itulah kenapa Al-Quran tuh menjadi mukjizat yang paling luar biasa, karena itu menjadi guideline, itu menjadi acuan kebenaran yang mutlak untuk kehidupan kita. Kalau kita bingung, carilah Al-Quran, carilah hadis, cari mungkin kitab-kitab ulama yang merujuk pada kedua hal tersebut. Itulah indahnya dan seberapa bermanfaatnya Islam, ya, seberapa bermanfaat agama, karena itu menjadi panduan kita dalam menjalani hidup yang penuh dengan dinamika permasalahan, penuh dengan dinamika pertanyaan, penuh dengan keraguan, keresahan, dan seterusnya. Itu nih. Iya, benar. Jadi memang sebenarnya alhamdulillah ya kita sudah diberikan, ini kan nikmat yang besar banget kita bisa menjadi seorang muslim, ini tuh nikmat yang luar biasa ya, Kak ya. Betul, betul. Kita diberikan maksudnya petunjuk yang memang benar-benar ya kalau bisa dibilang nggak ada duanya lah gitu, sempurna banget sudah. Petunjuk yang dikasih itu dari A sampai Z udah dipaparkan semua. Jadi kita nih ibaratkan dilepas di dunia ini bukan dengan nggak adanya petunjuk ya, maksudnya kita dikasih itu petunjuk. Tapi apakah kita mau berpikir, maukah kita mencari petunjuk itu ya kan? Iya, benar banget. Ya, Kak. Luar biasa. Kalau bahas soal ini tuh kayak kan itu menjadi pertanyaan dasar ya. Jadi kayak ketika kita udah mikir sampai sana, sebenarnya itu udah jadi poin kita untuk bisa berkembang di masyarakat ya Kak. Maksudnya di kehidupan kita lah gitu. Untuk kita menjalani setiap kehidupan kita. Nah, kalau misalnya balik ke ciri-ciri nih Kak, atau kayak apa sih punya ketika kita itu disebut mental yang sehat maupun yang tidak sehat tuh yang kayak gimana? Oke. Nah, jadi ini nih yang sering banget ya beredar. Pokoknya kita sering banget dapat kabar burung gitu. Gak benar. Kabar-kabar burung lah, kabar-kabar ya yang mungkin kurang tervalidasi ya, bahwa kayaknya misalkan lagi galau dikit, aduh kayaknya aku depresi. Misalnya lagi abis ditolak gitu ya, bukan ditolak pasangan, tapi ditolak lamaran, misalkan kita ditolak beasiswa segala macam. Aduh, kayaknya aku udah bahaya nih. Aduh, kayaknya aku bipolar ya. Misalkan tadi pagi sedih karena ditolak, terus pas malamnya seneng gitu karena dikasih martabak telurnya 3 gitu ya. Wih, makanan favorit nih. Jadi seneng banget. Apa aku bipolar ya? Karena tadi kan aku sedih, sekarang aku senang. Nah, mulailah beredar pemahaman-pemahaman yang dapat menyesatkan kita gitu ya dalam mencoba mendiagnosis diri sendiri. Nah, sebenarnya ada panduan yang sederhana banget untuk kita mengetahui kita tuh sudah dalam kategori mental yang tidak sehat atau itu masih normal-normal aja. Nah, di psikologi itu di dalam buku Abnormal Psychology, sebenarnya pengarangnya cukup banyak ya. Ada misalkan dari Uncring lah, di mana ada segala macam. Tapi itu ada 4 indikator atau 4Ds, 4D yang dapat menjadi panduan untuk kita agak mikir lah, kita tuh udah masuk ke abnormal, udah bermasalah, atau ya itu masih normal-normal aja kok gitu ya. Yang pertama itu adalah distress. Jadi kita cek nih, distress itu adalah kondisi ketika kita itu cemas, khawatir, terus pokoknya tidak dalam kondisi yang tenang. Dan itu terus berlangsung. Nah, kita ngalamin itu enggak gitu. Jadi pertama distress, kita cek dulu. Jadi dari kondisi emosional negatif, kita takut, cemas, khawatir, itu kita ngalamin itu atau enggak. Terus yang kedua, kita deviance atau enggak nih. Jadi lihat nih lingkungan kita. Kalau misalkan dari Islam itu sendiri, kenapa urf itu penting, kenapa lingkungan suatu orang itu penting untuk menentukan dia tuh normal atau enggak, yang menyimpang dari ajaran atau enggak ya. Dan juga faktor lingkungannya sama. Di psikologi juga. Kalau di lingkungan kita, orang yang galau, orang yang kecewa, orang yang sedih karena nggak dapet, misalkan udah bisa daftar beasiswa atau daftar sekolah, nggak masuk jurusan diinginkan, itu orang sedih itu normal nggak sih? Orang nangis atau orang galau itu normal nggak? Kalau misalkan di lingkungan kita normal-normal aja, ya udah, kita nggak usah khawatir-khawatir banget kita
nggak normal gitu. Kita, aduh kayaknya aku tadi ya mungkin bipolar, apa aku masuk ke DID. Wah udah tuh semua gangguan kepribadian di list dari cari internet, oh ini cerita sama aku, padahal enggak. Iya gitu, jadi jangan langsung gitu ya. Lihat dulu lingkungan kita kayak gitu juga atau enggak. Jadi tuh deviance dari lingkungan. Yang ketiga namanya dysfunction. Kita masih bisa nggak untuk berfungsi? Kita masih bisa nggak untuk ngerjain tugas? Misalkan kalau kita lagi galau tadi, mama kita nyuruh, kamu kok belum nyuci piring? Nah, kita masih nyuci piring nggak tuh? Kalau udah nggak bisa nyuci piring, berarti, wah itu dapat jadi indikasi juga tuh. Tapi kalau kita masih nyuci piring, masih bisa masak, masih bisa yang ngerjain tugas tuh, kalau misalkan lagi mungkin aktif organisasi, masih bisa ngerjain tugas organisasi, masih ngerjain tugas kuliah, ya udah, masih oke-oke aja. Dan yang keempat, ini mungkin indikasi yang paling jelas. Berarti kita apa? Ya Kak, lanjut dulu. Lanjut. Yang keempat, yang terakhir itu adalah danger. Kita sudah menjadi berbahaya belum untuk lingkungan kita? Kalau misalkan tadi gara-gara kita galau, kita udah ngebacok ayam tetangga gitu ya, itu udah menjurus ya. Apalagi udah sedang ngebacok tetangganya, wah itu udah harus cari ke professional helper, harus aware bahwa kita tuh sudah tidak baik-baik saja guys. Kita tuh dalam kondisi yang kita perlu pertolongan orang lain. Gitu Mei. Tadi mau nanya apa nih? Berarti dari 4 itu tuh bisa dibilang itu ininya lah ya, si prosesnya sampai bisa dikatakan yang danger itulah yang tadi butuh needs help gitu ya, butuh pertolongan gitu. Kalau sebenarnya dibatasi yang mana sih Kak? Kayak apakah disfungsional juga dapat dikategorikan indikasi? Karena sekarang ini memang sih Kak, maksudnya fenomena self diagnose itu tuh banyak gitu. Jadi kayak betul. Sedikit orang, apalagi mungkin sekarang kan yang tadi dibilang isu kesehatan mental ini semakin meluas ya. Jadi kayak orang tuh dikit-dikit kalau misalnya galau, apalagi dengan problem yang sekarang itu tambah banyak gitu ya, media sosial lah dan sebagainya, kayak compare dirinya dengan orang lain pun bisa jadi kayak membuat dia galau. Akhirnya dia berpikir, apakah aku nih depression ataukah aku nih apa gitu, sampai titik yang seperti itu gitu. Jadi kayak sebenarnya batasan dia bisa digolongkan nih di dalam gangguan mental gitu Kak. Itu sebenarnya seperti apa? Nah, jadi sebenarnya kalau udah ada nih salah satu dari 4 itu aja, itu kita udah harus mulai aware bahwa oke, ini udah ada salah satu tanda nih ya, salah satu aja. Nah, tapi jangan sampai kita keterusan. Kayaknya aku bipolar, kayaknya aku antisosial, kayaknya aku udah segala macam, justru keterusan ke sana. Kalau misalkan ada salah satu tanda itu, kita mulai berusaha untuk mencoba menenangkan diri kita, bahwa itu tandanya ada nih tanda-tanda kita akan mengalami kondisi mental yang tidak sehat. Tapi berusaha dulu gitu. Nah, kalau udah sampai 4-4-nya muncul, apalagi udah sampai danger, wow itu mah harus kudu banget tuh ke professional helper, karena pengetahuan kita ataupun mungkin informasi yang di-provide dari self-help books misalkan, dari mungkin video-video yang menjelaskan tentang mental health, itu dikhawatirkan tidak cukup untuk membantu kita dalam keluar dari kondisi ketidaksehatan mental tersebut. Carilah professional helper, psikologis, psikiatris gitu, atau profesional konselor. Tapi kalau misalkan ya adalah satu kayak misalnya udah masih kayak cemas, khawatir tadi atau sedih terus gitu ya, ya kita harus keluar bahwa berarti sekarang kondisi mental aku sedang nggak sehat nih gitu. Tapi masih dalam keadaan normal. Tapi kalau udah sampai 4-4-nya, atau enggak kalau danger aja gitu ya tanpa yang lain, itu kan udah pasti paling bahaya ya. Berarti emang harusnya professional helper. Gitu sih, Mei. Apakah kalau misalnya ada, Mei itu pernah dengar gitu, ketika itu digolongkan tuh ketika dapat digolongkan ya ke dalam gangguan mental yang ada di DSM, atau misalnya mungkin DSM tuh semacam PDGJ ya Kak, kalau di kamus penyakit lah, kamus penyakit di psikologi. Penyakit psikologi gitu teman-teman. Jadi kayak ketika itu sudah mengganggu diri sendiri maupun orang lain gitu. Apakah itu singkatnya itu seperti itu Kak maksudnya? Atau tadi itu tuh kalau diri sendiri kan mungkin 3 hal tadi ya yang kita dapat dari dysfunction, distress, sama deviance atau penyimpangan dari lingkungan, itu kan lebih ke diri kita sendiri ya. Dan orang lain ya danger gitu. Jadi kalau emang udah memenuhi itu, wow, itu mah ada kemungkinan emang kita memiliki gangguan, udah sampai gangguan ya, udah sampai disorder yang perlu banget tuh ditolong sama professional helper. Tapi kalau masih tadi sedih-sedih aja ya, galau-galau seminggu gitu ya
kalau lingkungan kita normal kayak gitu ya santuy aja gitu. Maksudnya nggak berarti kita tuh udah bermasalah banget secara mental, enggak. Tapi Iya, tadi karena apa kadang apa baru aja misalnya galau atau apa, jangan-jangan lu depresi lagi. nah Jadi iya kayak itu tuh udah terbentuk di masyarakat tuh bener seperti itu ya, ya. yang berbahaya itu sebenarnya jangan sampai kita self diagnose, itu yang paling bahaya lah. Karena ya kita teh jangan ya maksudnya orang yang belum menempuh pendidikan jadi psikolog ya, aku sendiri nggak tahu-tahu amat tentang sebenarnya ini tuh udah masuk kriteria mengalami personality disorder kah, atau mungkin tadi fobia apa segala macam kah. Karena kalau teman-teman baca tuh di DSM, Diagnostic of Statistical Manual, untuk kita didiagnosis memiliki gangguan apa itu banyak banget, sebanyak itu. Contoh kalau depresi, kita tuh nggak bisa bilang soal depresi kalau dia belum mengalami 3 dari 12 ciri gangguan. Emang cirinya kayak gimana aja? Misalkan cirinya tuh dia sedih, mengalami proses sedih terus selama 6 bulan. Nggak gitu juga kan, kita sedih ya nggak sampai 6 bulan juga, 1 semester sedih terus. Enggak. Nah, baik gitu. Jadi ada banyak ciri yang kompleks untuk membuat orang nyatakan sebagai gangguan. Oleh karena itu jangan langsung kita dengan mudah mengatakan, wah kayaknya aku ini, enggak. Kayak aku lagi nggak sehat nih mentalnya. Nah itu bisa banget gitu. Dan itu juga untuk meningkatkan awareness pada diri kita, untuk meningkatkan kesehatan mental kita ya. Jadi aku lagi nggak sehat mentalnya bukan berarti ya aku tergolong satu gangguan gitu Iya, ya. betul banget. Itu yang sering orang ini juga kan, maksudnya. Sering orang salah paham, akhirnya timbul ya kabar burung tadi yang kata Ocha gitu. Iya, betul. Makanya apa sih namanya, kalau berarti kalau misalnya yang dinamakan tadi kita kalau kita merasakan diri kita misalnya lagi tidak sehat gitu, mental kita lagi kurang baik lah ya istilahnya, lagi nggak well gitu. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan, maksudnya tuh faktor-faktor apa yang bisa membuat kita itu ada merasakan tidak sehat gitu secara mental, atau misalnya kita merasakan ya tadi itu perasaan-perasaan tertentu gitu. Apa aja sih yang bisa menyebabkan itu gitu? Oke, sebenarnya banyak ya, tapi aku mau cerita dari salah satu mazhab di psikologi nih, namanya psikoanalisis. Jadi psikoanalisis ini mungkin teman-teman yang non-psikologi pun pernah tahu ya, Sigmund Freud. Beliau adalah bukan bapak psikologi tuh, beliau bapak psikoanalisis. Tapi saking terkenalnya orang tuh, zaman aku SMA aja aku mikir, oh berarti father of psychology tuh Sigmund Freud, padahal bukan. Tapi emang ini mazhab yang fenomenal banget. Nah, beliau itu menceritakan bahwa manusia itu atau kepribadian seorang itu disusun oleh 3 hal atau 3 faktor. Namanya id, ego, dan superego. Id, ego, dan superego. Nah, jadi id itu adalah dorongan dalam diri kita. Dorongan apa tuh? Nah, kalau menurut Sigmund Freud, hal energi yang kita miliki ini itu dilandasi oleh 2 dorongan. Jadi karena kita punya dorongan tersebut, maka kita punya energi untuk hidup. Dorongannya apa? Seks dan agresi. Jadi dorongan kita untuk melakukan seks dan agresi itu bagaimana kita ingin menghancurkan atau merusak sesuatu. Nah itu nggak harus dalam artian kita jadi vandalisme, enggak. Tapi kayak misalkan kita menggigit coklat ya, gitu, itu kan merusak. Nah itu tuh termasuk dari dorongan agresi. Oh gitulah. Jadi intinya seks dan agresi itu adalah dorongan yang buat kita memiliki energi. Nah tapi dia tuh letaknya itu di bawah kesadaran kita, karena banyak banget dorongan yang itu sangat tidak layak untuk kita lakukan. Ya misalnya kalau nggak ada kontrol, ya kita akan misalkan melakukan free sex seperti binatang gitu ya. Nah, lalu apa nih yang menjaga agar dia dorongan-dorongan yang tidak layak untuk ditampilkan itu tidak kita tampilkan? Ada namanya superego. Nah, superego itu adalah moral atau norma yang kita miliki. Jadi itu yang menjadi pagar tuh untuk kita nggak memenuhi, nggak fulfill dorongan-dorongan yang tidak elok, tidak layak itu gitu. Itu yang jadi pagar. Nah, lalu yang menampilkan di dunia akhirnya kita melakukan apa?
Nah, itu namanya ego. Jadi bukan egois ya. Ih, kamu tuh egois tinggi banget, kamu egois enggak. Ini beda dengan itu konteksnya. Nah, ego di sini tuh bagaimana kita Beda. itu yang melakukannya. Jadi apa sih yang akhirnya kita lakukan? Jadi rational thinking. Bagaimana kita melihat realita untuk mengambil keputusan apa yang kita lakukan, itulah fungsi ego. Nah, jadi pertanyaannya, jadi kapan nih kondisi kita tuh nggak sehat? Itu kondisinya adalah, nah ketika tadi ada dorongan yang besar dari id, terusnya ada pagar ditahan sama super ego. Nah, ego ini kan akan bingung ya, dia akan melakukan apa ya gitu, karena ada dorongan dari bawah dari atas. Nah, ketika itu terjadi, ego itu punya namanya defense mechanism. Jadi, kita tuh dapat melakukan hal yang membuat ego kita nggak tertekan. Contohnya apa? Misalnya, ada namanya, ini yang positif ya, defense mechanism itu ada 15, ada banyak apa. Nah, satu yang positif adalah displacement. Jadi, kalau misalkan kita itu ada dorongan ingin terlihat hebat gitu, misalnya kita pengen nih dapat menjadi perhatian gitu ya dari masyarakat, tapi kita nggak mungkin dengan lakukan hal-hal yang negatif, dengan misalkan membakar kampus lah apa gitu ya. Nah, akhirnya kita mencari alternatif pelariannya itu dengan kita menjadi olahragawan misalnya, atau kita tekun belajar. Jadi kita cari pelarian untuk membuat ego kita tuh nggak tertekan, karena kebutuhan untuk tampil gitu ya, dilihat orang, menarik perhatian, tapi nggak mungkin kita lakukan hal benar, kita harus ngapain nih? Yaudah kita cari hal lain yang itu positif, tapi dapat mau kita untuk dapat menarik perhatian. Nah, itu namanya defense mechanism lah, itu namanya displacement. Nah, yang membuat kita berbahaya itu nggak sehat ketika id-nya gede, terus super egonya juga menekan banget, tapi nggak defense mechanism yang bisa memfasilitasi kita untuk keluar dari situasi stressful itu. Jadilah kita sakit. Namanya schizofren, atau mungkin bahasa awalnya gila gitu ya, kayak bisa membedakan hal yang realitas dan imaji. Itu ketika tadi ada dorongan yang kuat, terus adanya superego yang juga norma moral yang menekan, tapi egonya itu nggak bisa menggunakan defense mechanism yang ada. Akhirnya egonya rusak, pecah, bolong. Akhirnya tadi lah masuk, ya kita tuh nggak bisa lagi membedakan yang mana realita dan yang mana bukan. Jadi contohnya ini misalnya ya, kita itu nabung nih, wah nabung selama 10 tahun gitu ya, dengan menyisihkan misalnya kita udah kerja gitu aja, gaji yang kita miliki, karena kita pengen banget punya mobil Mini Cooper misalnya. Nah udah tuh, jadi dengan udah gaji kita kecil, menabungnya lama, tapi kita tuh konsisten aja nyisihin itu ya untuk Mini Cooper. Setelah 10 tahun berlalu, berhasil tuh. Belilah kita Mini Cooper. Wih, akhirnya katakan tercapai itu apa yang kita nanti-nantikan. Nah, unfortunately, karena mungkin rumah kita juga rumah cupu gitu ya, garasinya kagak kokoh-kokoh banget. Tiba-tiba kita tidur, malamnya pas besok pagi kita bangun, mobil udah nggak ada. Dicuri orang. Nah, dalam keadaan itu kan, waduh, gila, itu keadaan dimana kita udah ada harapan, kesayangan segala macam, tiba-tiba break, hancur karena adanya situasi yang nggak kita duga ya. Nah, ketika kita egonya tuh nggak kuat tuh menghadapi tadi keinginan kecintaan kita, tapi ternyata ada dorongan, wah, damn, realitanya nggak seperti itu, ternyata diambil. Itu bisa bubar kalau kita nggak punya defense mechanism yang bagus, kalau kita nggak punya yang namanya cara untuk membuat kita kembali tenang. Itu bubar tuh. Nah, ini di sini nih fungsi Islam, fungsi agama. Kenapa kita perlu mengimani ada qada dan qadar? Kenapa kita perlu mengimani bahwa Allah itu maha baik, pasti akan memberikan yang terbaik untuk hambanya? Kenapa kita perlu mengimani bahwa cobaan yang kita lalui itu tidak akan mungkin melewati batas kemampuan kita? Karena dengan kita memiliki defense mechanism Islam, kita yakin kepada hal-hal tersebut, akan tadi ya mungkin rukun iman yang 6 itu, dan mungkin spesifiknya dijelaskan di Quran dan hadis. Ketika mengalami situasi tersebut, ya udah, untuk orang yang imannya udah kuat, oh berarti Allah akan memberikan yang lebih baik dari ini. Dinaikkan derajatnya ya. Dinaikkan derajatnya, dihapuskan dosa-dosa kita, dan segala macamnya. Jadi itu tuh pentingnya kita mengimani akan keadaan, akan ketuhanan, akan Islam itu sendiri ya, karena dapat menolong kita ketika kita menghadapi permasalahan, menghadapi situasi yang menekan ego kita, yang dapat berpotensi menghancurkan ego kita, karena
permasalahan itu nggak mungkin lepas dari kehidupan manusia. Kita senantiasa diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita nggak punya modalnya nih, nggak punya defense mechanism nih, nggak punya keyakinan keimanan Allah itu sendiri, bubar ketika kita menghadapi ujian yang besar, gitu ya. Kalau ujian dapat nilai C atau D saat UTS mah ya udahlah ya. Tapi ya tadi kalau yang besar-besar gitu, kalau kita nggak punya defense mechanism yang kuat, bubar. Jadi tadi apa nih faktor yang bisa membuat kita tidak sehat secara mental ya, ketika ada tekanan dari luar maupun dari super ego yang kita miliki, dan itu ada dorongan yang kita nggak bisa terfulfill, nggak bisa kita lakukan, ada tekanan besar itu sehingga ego kita break kalau kita nggak bisa menanggulanginya, nggak bisa menghadapinya, gitu Mei. Berarti kalau di Islam sendiri kan banyak juga Kak, kayak yang mungkin sering dibilang itu penyakit hati gitu. Kayak misalnya ria, atau misalnya apa ya, tadi itu kita nggak tawakal, nggak bisa menerima apa yang Allah udah gariskan gitu-gitu. Nah, kalau relate ke sana berarti sebenarnya di dalam Islam sendiri kayak apa ya, term-term tentang si sifat-sifat atau perasaan-perasaan itu tuh sebenarnya juga ada ya Kak ya? Iya, contohnya ini menarik banget nih. Misalkan tadi ria lah kita bahas. Ria tuh tujuannya apa sih? Ria, misal. Tujuan ria kan agar kita direcognize orang ya. Yang mana mungkin ini penyakit hati yang paling populer untuk milenial. Karena apa? Kita terlibat sangat erat di sosial media. Wih, kita dapat penghargaan apa? Pamer di Instagram. Wih, kita baru lulus nih atau apa? Wah, semua pokoknya kalau nggak di Instagram, mungkin sekarang ada TikTok juga ya, sambil joget-joget, nggak harus joget-joget sih. Ya pokoknya itulah. Jadi penyakit ria ini kan sebenarnya untuk kita dapat di apa, orang tuh aware, wih, palosa gitu, apa segala macam. Nah kan tujuannya untuk kita memperoleh perhatian orang. Kenapa itu jadi penyakit? Kalau ketika kita melakukan hal tersebut, kita misalnya udah berusaha untuk mencari hal positif ya, tapi dengan motivasi ingin pamer. Ternyata lingkungan kita nggak merhatiin juga gitu. Kayak, Anda. Atau yang lebih parah, misalnya jadi dibully di sosmed. Baru-baru dapat pengakuan dari orang. Dihina. Nah, kenapa itu jadi penyakit? Iya, benar. Ya kan, kenapa jadi penyakit? Ya, karena tadi, rentan banget tuh. Banyak banget peluang untuk kita nggak memperoleh kenikmatan yang sesungguhnya gitu. Karena coba kita nyata karena Allah, kan ya udah gitu. Karep mau dihina sama orang lain lah, mau nggak dipandang gitu ya, keren weh gitu. Toh emang kita pengennya mencari perhatian dari Allah. Nah itulah kenapa kita perlu menghindari penyakit hati di Islam, karena dampaknya tadi kalau nggak terpenuhi, bubar. Kita sendiri akan kena bumerangnya gitu. Makanya kenapa ya perlu kita mengikuti syariat agar kita terlepas dari penyakit-penyakit dunia, penyakit hati itu gitu ya. Gitu nih. Iya, dan ketika kita itu melakukan sesuatu bukan karena Allah tadi, akhirnya ini ketika nggak sesuai, kita merasa kecewa, maksudnya timbul perasaan-perasaan negatif tadi. Misalnya sesuatu yang kayak karena tadi kita misalnya kita ini deh yang simple ya, sholat atau ibadah atau apapun lah gitu. Tapi karena kita itu kadang udah ada mindset kayaknya ini untuk kita share itu untuk bisa berbagi dengan orang, jadi orang itu termotivasi nih dengan apa yang kita lakukan gitu. Padahal sebenarnya kadang di balik itu sendiri kita nggak tahu kita bisa melakukan sesuatu itu tuh gimana ya kan nggak? Jadi kayak ujung-ujungnya nanti ketika kita merasa orang ini tidak termotivasi dengan kita merasa kecewa, kita merasa kok orang masih suka post-post yang kayak gini, padahal kita sering share yang baik gitu-gitu kan. Jadi kayak ada perasaan yang kita ekspektasi ke orang lain itu dengan kita membagikan yang baik, orang itu akan seperti ini. Padahal ya balik lagi ke tujuan niat kita tadi ya Kak ya. Maksudnya untuk apa nih kita melakukan itu gitu. Ya sih relate banget ya Kak. Maksudnya psikologi sangat-sangat relate dengan Islam gitu. Ternyata di Islam sendiri itu sudah banyak disampaikan di Al-Qur'an terkait penyakit hati, gimana kita harus menghindari, karena itu yang paling penyakit hati itulah yang paling ini ya, maksudnya krusial di diri kita individu. Kalau sampai kita punya satu itu akan terbawa terus sampai kehidupan kita, sampai kita menjalani setiap aktivitas kita.
Nauzubillah ya Kak. Semoga kita Benar, dijauhkan. Iya, alhamdulillah. Dan itu juga ya, Mas, dari Nabi SAW pun sudah mewasiatkan itu ya, bahwa satu organ ya, bukan satu hal yang kita miliki di tubuh kita, di diri kita, yang kalau itu sakit bubar semuanya, apa hati. Nah, pentingnya tuh menjaga hati. Ya udah, kita penting untuk aware ke sana, penting untuk kita menjaga kondisi secara mental. Karena tadi kalau misalkan hati udah bubar, kita jadi nggak bisa berfungsi, nggak bisa berkontribusi, ya udah jadi berdampaknya kemana-mana tuh. Even fisik kita totally fine gitu, tapi ya tadi seberbahaya itulah hati. Kalau misalkan hati kita kuat, hati kita bagus gitu ya, kita nauzubillah misalkan nggak kita lah, someone itu misalkan sedang menghadapi ujian, menghadapi kanker stadium 4, yang mana sudah OTW kuburan lah ya. Nah, kalau hatinya, bayangin hatinya dia berserah, senantiasa bersyukur, senantiasa meyakini bahwa ini adalah takdir terbaik untuk dia, penghapus dosa. Wah, dia kayaknya sampai akhir hidupnya pun santuy-santuy aja gitu. Iya. Mau Netflixan juga bisa-bisa aja gitu. Ya, karena tadi ya hatinya tuh emang sudah tidak sakit gitu. Jadi seperti itu, memiliki hati yang sehat gitu. Iya Kak, relate banget. Nah, sebelum kita masuk ke yang gimana kira-kira kita membentuk mental yang sehat itu, kita break dulu kali ya Kak. Lumayan pusing nih. Agak pusing ya. Kita perlu break dulu kayaknya. Kalau nggak salah Kak Ocha ada ini ya, ada ice breaking brain gym gitu loh, brain gym. Biasa anak psikologi kan suka banyak ini ya, ice breaking. Kita harus nyimpen ice breaking loh, nyimpen model ice breaking kalau kemana-mana ya nggak Kak? Bener banget. Ya kita suka dipaksa untuk ngide-ngide gitu ya. Nah jadi, di ice breaking ini, kalau misalkan teman-teman yang bisa on cam, yuk kita on cam bersama, kita lakuin bersama-sama nih ice breaking ini. Tapi kalau nggak bisa on cam, ya udah, misalkan cewek lagi nggak pakai kerudung nih, ya udah gitu ya. Tapi lakuin juga, karena ini ice breaking-nya salah satu tipe brain gym. Nah, brain gym itu sudah banyak penelitian dan kayaknya udah hits juga bahwa pentingnya kita untuk menjaga keseimbangan otak kanan, otak kiri, dan and so on lah. Untuk kita lebih rileks juga, agar lebih konsentrasi dan seterusnya. Nah, ini salah satu bentuk latihan yang sederhana banget. Itu dengan mencoba melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan di tangan dominan kita, tapi sekarang dilakukan di tangan yang bukan dominan. Kalau aku kan dominan kanan nih, berarti kita coba tangan kiri juga. Caranya gimana? Nah, sekarang yuk coba kita angkat telunjuk kita dan tunjukkan ke atas ya. Dan sekarang tunjuk, oke. Semuanya mungkin lagi on cam yang bisa kita lakukan juga nih, angkat nih, tunjuk ke atas. Ayo nih teman-teman. Oke, coba ya kita angkat. Nah, kalau udah, sekarang kita tunjukkan ke arah layar. Nah ya. Oke, tugasnya sederhana banget. Kalau teman-teman langsung bisa, wah teman-teman keren banget. Soalnya aku sendiri nggak pernah bisa. Sedih. Nggak bisa. Oke, jadi telunjuk yang kanan nih, tunjuk kanan teman-teman, buat lingkaran. Gerakan melingkar. Nah, gerakannya jangan telunjuknya aja, tapi digerakin tangannya gitu. Jadi telunjuknya diem, tapi tangannya gerak. Jadi buat lingkaran. Nah, yang kirinya buat segitiga. Coba. Susah nggak sih? Aku susah banget. Nah, ini untuk mulai. Ini antara lingkarannya jadi mirip-mirip segitiga loh, Kak. Atau segitiga jadi kotak. Ya, bukan kotak, jadi gak jelas banget lah. Nah, coba deh kita lihat. Oh, sahabat Allah, astagfirullah. Ini kalau segitiganya segitiga sama sisi ya, bukan segitiga tidak beraturan. Ya, oke. Harus barengan, jangan gantian. Ya Allah, jadi lingkaran semua. Nah, coba ya. Oke, kalau misalkan udah pasrah, nggak ada harapan, kita gantian. Ya, yang kirinya lingkaran, ini udah pasrah. Tapi kalau masih mau berlanjut silahkan ya. Kalau udah pasrah, coba yang kirinya sekarang lingkaran, yang kanan segitiga. Aduh, terus ya. Jadi kotak. Coba, yang ada yang bisa nggak nih? Coba ada yang mengakui dirinya, wah bisa nih gitu ya. Nanti kita pin screen kan ya, Mei ya.
Wah saya bisa lah, kita lihat gitu, bener nggak bisa untuk kirim mantu kita, karena aku aja yang nyuruh nggak bisa gitu ya. Tapi nggak apa, kita latihan bersama. Ada yang mau mengaku dirinya bisa nggak? Mungkin Sofia bisa? Sofia. Bisa kah? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Ratu Dalfa bisa nggak, Ratu Dalfa? Udah nyoba ini belum sebelumnya? Apa? Ratu Dalfa bisa? Kagok. Oh nggak, masih kagok. Oke. Kalau Kang Aditya bisa nggak, Kang? Bisa itu kayaknya tuh. Sulit Ya. Aduh, berarti sama-sama lah ya. Kita masih harus berlatih. Nah, tapi ini kan lucu, gak jelas, garing. Ini percaya guys. Berdasarkan penelitian, ketika kita mencoba melatih hal seperti ini ya, jadi kita berlatih untuk mengkoordinasikan tangan yang dominan dan tangan non-dominan kita, itu akan melatih juga untuk membuat otak kita lebih seimbang tuh. Keaktifan otak kiri atau hemisfer kiri, tepatnya bukan otak kiri, hemisfer kiri dan hemisfer kanan itu lebih seimbang. Kenapa? Karena organ di kanan kita itu cenderung dikendalikan oleh hemisfer kiri. Begitu pula sebaliknya. Organ di kiri kita itu cenderung dikendalikan oleh hemisfer kanan. Jadi kalau kita berlatih ya untuk menyeimbangkan melakukan keduanya, itu kita akan lebih balance sehingga akan dapat lebih meningkatkan konsentrasi kita, meningkatkan kemampuan berpikir kita, ingatan, dan seterusnya. Gitu. Itu mungkin icebreaking sederhana. Jadi mulailah berlatih ya dari sekarang. Iya, bahkan mulailah berlatih dari sekarang. Salah satu buku yang ini ya, yang sederhana Mbak menjelaskan tentang itu, kalau misalnya nih kita terbiasa untuk makan pakai tangan, jangan makan, itu sikat gigi atau apalah, sikat gigi misalkan pakai tangan kanan, coba pakai tangan kiri. Pakai latihan untuk yang tangan non dominan ini itu menjadi lebih dilatih lagi koordinasinya. Makanya kenapa olahraga itu penting, renang, main bola, segala macam, sebenarnya untuk menyeimbangkan itu juga gitu. Makanya jadi bagian olahraga itu rajin olahraga gitu. Jadi itu mungkin sedikit ice breaking yang agak garing, tapi mudah-mudahan menjadi gak garing-garing banget dan dapat menjadi wawasan sedikit lah ya untuk kita meningkatkan keterampilan kita gitu. Iya, ini nanti sampai maksudnya sampai nanti sholat sampai ini gitu-gitu doang kepikiran sampai lebaran kita gitu-gitu doang gitu ya. Udah. Jangan ya. Kita bahas yang lain lagi. Latihannya sekali-sekali aja. Iya. Berarti karena dulu Mei juga penelitiannya itu waktu MedPen kan. Waduh. Iya, tentang brain gym. Terus emang berpengaruh banget ternyata. Bikin angka 8. Pokoknya simpel-simpel kalau teman-teman cari itu banyak ya, kayak di internet juga udah banyak tuh jenisnya. Brain gym. Oke. Kayaknya udah lebih refresh ya dari sebelumnya. Udah ketawa-ketawa nggak jelasnya lah ya. Minimal itu tuh. Melihat kebodohan diri sendiri, benar. Jadi kita lanjut aja Kak ya. Oh iya, buat teman-teman juga kalau misalnya ada yang mau bertanya atau misalnya keburu lupa nanti di sesi tanya jawab sekarang juga boleh kirim di chat, nanti kita baca. Sama sebelum kita lanjut kita foto dulu, takutnya kalau udah di akhir tuh nanti pada live kan, jadi kayak kita sekarang aja fotonya dulu. Iya. Mungkin aduh, aku bisa lagi mau bikin teman-teman. Rendang gitu, lagi mau bikin rendang ngapain? Iya. Ya kakak ini nggak bilang-bilang. Jangan-jangan yang pada off nih mungkin lagi ini nih, lagi masak-masak ya. Nah iya, juga ya. Boleh. Ya lagi on yuk. Kita foto bareng. Udah pada. Iya. Teman-teman. Gimana Ratih? Apa sudah? Miftah? Sudah Miftah? Oke. Ini harus berpose dulu nggak ini? 1, 2, 3 gitu. Smile ya, smile. Oke. 1. Senyum aja lah ya. Oke. 1, 2, 3. Hatur nuhun. Buat dokumentasi juga teman-temannya. Oke, makasih Ratih yang sudah memimpin, karena memang harus di-guide kita nih. Benar. Kalau enggak nanti yang satu senyum, yang satu gimana gitu ekspresinya. Dia push up gitu, ngapain dia push up kan? Oke Kak, kita lanjut ya. Nah, kalau misalnya tadi kan terkait dengan penyebab, terus kayak ciri-ciri mental yang nggak sehat tuh gimana? Sekarang tuh gimana sih sebenarnya kita bisa membentuk mental yang sehat? Gimana sih caranya kita
upgrade diri kita untuk bisa mengenali diri kita lagi, terus kita bisa, ya itu tadi akhirnya membentuk mental yang sehat, yang seperti tadi pengertian WHO tadi ya, ketiga poin tadi gitu. Itu gimana sih sebenarnya, Kak? Oke. Jadi aku tuh kalau di psikologi ya, psikolog gitu ya, itu selalu berusaha untuk membuat kliennya itu bisa mandiri dalam menghadapi permasalahan yang dimiliki. Jadi pada dasarnya yang kita bangun dalam situasi terapi gitu ya, itu bukan, ya mungkin kalau emang nggak bisa lagi ya psikolognya lah yang akan ngasih tahu aja kamu harus gimana. Tapi yang kita usahakan bangun itu adalah bagaimana si klien ini bisa tuh terampil mengatasi permasalahannya, menghadapi hal yang permasalahan dia hadapi. Jadi pada dasarnya memang yang kita perlu bangun adalah kemandirian kita. Nah, oleh karena itu, sebenarnya salah satu usaha yang sudah banyak dilakukan oleh para psikolog, para ahli di bidang kesehatan mental ya, itu dengan membuat buku. Jadi, dan sebanyak itu guys, sebenarnya pentingnya ikro, itu pentingnya baca itu benar-benar sepenting itu. Jadi, cari aja tuh, kita baca aja self-help books. Karena sebanyak itu, dan semembantu itu. Contohnya misalkan yang paling baru lah ya, salah satu yang most recent aku baca, itu namanya The Subtle Art of Giving a Fuck dari Mark Manson. Nah, itu tuh banyak tuh cara-cara pemaparan yang dia cukup enak ya. Ada ceritanya, terus ada juga bagaimana mungkin tips secara sederhana untuk dilakukannya. Jadi kita juga melatih kita untuk membaca ya, karena kalau kita nggak membiasakan diri kita untuk membaca, kita akan ketinggalan lah. Apalagi di zaman sekarang, kita perlu untuk agile dalam mempelajari berbagai macam hal. Jadi coba nih yuk kita biasakan diri baca self-help books, karena sebanyak itu yang membantu. Gitu. Kalau yang lain sumber lain Kak, mungkin yang itu tadi translate atau apa Kak? Yang tadi Kak sampaikan. Itu sih bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia juga ada. Ya? Seni bersikap bodoh amat bahasa Indonesianya. Sama translate tuh. Nah terus, udah banyak ya? Iya banyak banget, ada namanya 10% Happier, aku lupa pengarangnya siapa. Terus, banyak banget sebenarnya sih. Pokoknya cari aja lah di internet self-help books dan sebanyak itu. Gitu. Gramedia main-main gitu ya. Ya, gitu, toko buku gitu ya, atau mencari online juga. Pokoknya sebanyak itu ya, pokoknya kita baca. Nah, terusnya juga kalau malas baca nih, udah sebanyak itu juga guys. Video ya, karena kita, ya Allah, YouTube mau udah jadi sumber primer entertainment kita kali ya, dibandingkan TV maksudnya. Dan udah banyak tuh video tentang self-help atau bagaimana meningkatkan mental health. Jadi, cobalah kita secara mandiri nih, kita meningkatkan kesehatan mental kita sendiri gitu. Nah, kalau misalnya tadi mungkin udah tahap yang mana itu udah di yang 4D tadi tuh udah 4 atau udah danger, udah berbahaya, cari professional helper. Cari psikolog, psikiater. Dan sekarang mungkin salah satu hikmah dari corona juga ya, makin banyak tuh provider yang menyediakan jasa secara online. Jadi teman-teman nggak harus datang ke bironya, nggak harus naik angkot di panasnya siang gitu, nggak harus. Udah cari aja di online, klik ini gitu. Walaupun mungkin efektivitasnya berbeda ya dibandingkan langsung. Tapi ya itu minimal untuk jadi P3K-nya gitu ya, potongan first aid-nya itu ya udah itu gitu. Jadi kita carilah ke professional helper. Dan kenapa professional helper ini penting ya, apalagi sudah berbahaya gitu. Karena kita belajar bagaimana ya cara untuk membantu gitu. Namanya juga professional helper, penolong, bukan pembantu ya, penolong yang profesional. Jadi belajar untuk bagaimana membantu orang. Jadi bisa banget nih untuk membantu kita untuk lebih sehat secara mental. Dan yang tidak kalah penting adalah mendekatkan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aku sambil nyontek ya by the way. Jadi kan di Quran itu udah dijelasin juga tuh dalam surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innu qulub. Jadi orang-orang yang beriman
dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Jadi bagaimana kita ketika menghadapi cobaan gitu ya, menghadapi permasalahan yang besar, tahajud. Bagaimana kita ya berserah ya, curhat kepada Allah. Hamba sedang mengalami ini, nangis-nangis lah. Pokoknya kita sadari emosi yang kita miliki, kita lampiaskan ya, keluarkan emosi-emosi tersebut ketika kita sedang berdoa dengan Allah. Pokoknya berceritalah, berdoa. Karena tadi Islam itu sebenarnya sudah memberikan solusi ya, ketika kita menghadapi permasalahan itu dengan berserah, dengan menguatkan keimanan kita akan ya Allah, takdir, dan seterusnya. Jadi dengan kita mendekatkan diri kepadanya, kita berzikir, sholat, baca Quran, dan seterusnya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dapat sangat membantu kita untuk menguatkan defense mechanism kita, untuk menguatkan keterampilan kita dalam menghadapi permasalahan seperti tadi kita bahas sebelumnya. Jadi itu tuh, ya kalau menurutku ya, saran yang praktikal yang bisa banget kita lakukan. Dan perlu kita biasakan juga. Kalau perlu ya dari sekarang kita lakukan itu ya, ketika belum menghadapi permasalahan besar tersebut. Sehingga ketika kita menghadapi yang besar tersebut, kita udah tahu nih gitu, udah ada bekalnya gitu. Berarti ibaratkan ya kita harus membentengi diri kita dulu dengan itu ya Kak ya, maksudnya zikir, sholat, apapun, pokoknya apa yang diperintahkan Allah sebenarnya pasti baik ya, maksudnya untuk diri kita sendiri gitu. Nah, cuman ini Kak, kadang tuh stigma terkait dengan cari pertolongan ya, misalnya kita ke psikolog atau gimana, misalnya kayak takut lah, atau gimana ya nanti secara kerahasiaannya, terus atau kayak dari biaya, dari apa. Walaupun sebenarnya sekarang udah ada platform juga yang kayak Halo Dokter atau apa yang menyediakan itu kan, tapi kadang apa yang didapat itu nggak se-efektif ketika misalnya langsung gitu. Ya kan karena beda ya kalau misalnya online itu kan. Itu gimana Kak? Kalau terhadap stigma-stigma yang ada gitu ya, terkait dengan mencari pertolongan gitu. Kadang masih ada yang bingung juga. Atau misalnya ini juga kadang dia tidak aware, tapi mungkin orang sekitarnya aware dengan dirinya yang mungkin kayaknya itu butuh nih. Orang ini kayaknya butuh, tapi dianya sendiri itu merasa enggak gitu. Itu berpengaruh enggak ke ini? Maksudnya ke pengobatan dia nanti atau ke gimana nanti dia bisa berfungsi secara optimal lagi di masyarakat misalnya gitu. Nah, tadi tuh, misalkan kalau menurut aku si 4D tadi ya, 4D tadi tuh udah jadi panduan yang sederhana menurut aku untuk menjadi indikator, wah kayaknya orang harus kita gotong gitu ya ke psikolog. Maksudnya harus banget nih, dia harus professional helper. Jadi nggak cukup lah dengan dia sendiri, karena tadi dia udah sampai berbahaya, sampai nggak bisa berfungsi, nggak bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Itu ya udah parah kan. Jadi perlu banget. Jadi kalau menurut aku sebagai teman, kita tahu nih ada teman kita seperti itu, ya berarti kita harus jelaskan bahwa ya itu aja. Coba nih kamu pahami diri sendiri, kamu sudah memiliki atau mengidap 4D ini enggak gitu. Nah, pasti mesti dia sadar ya. Kita ini juga tuh berikan dia pemahaman kita bahwa penting loh untuk kita kembali sehat, agar kita bisa berfungsi kembali, kita bisa nyaman dengan hidup kita, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan sudah nggak bisa banget dari sendiri, nggak ada salahnya banget. Jadi stigma bahwa, wah ke psikolog ya kamu sakit jiwa ya, enggak. Hello, enggak gitu. Kita sangat rentan menghadapi permasalahan serentan itu. Jadi kalau emang misalkan butuh pertolongan orang ya wajar. Itulah kenapa ada profesi psikolog gitu. Kalau ada ngapain tuh dibuat-buat gitu. Nggak iseng-iseng juga gitu kan, ada orang tuh bikin profesi psikolog itu karena emang untuk membantu. Jadi emang itu hal yang wajar banget kalau teman-teman minta bantuan ke profesional helper. Nah tadi sebenarnya, dan ketika kita ke psikolog pun, tujuan dari psikolog itu pasti buat kita mandiri untuk being able menghadapi permasalahan kita. Jadi kalau misalkan, dan gak jarang juga ketika kita ketemu psikolog kok nggak satisfying ya gitu, karena bisa-bisa aja, karena itu kan aja lah. Karena kayak kita ke dokter, ada dokter yang tiba-tiba ngasih satu obat langsung sembuh, ada yang kayak ini kok udah berobat 2 tahun nggak sembuh-sembuh ya gitu. Jadi emang cocok-cocokan. Sama ke psikolog juga, kalau emang gak cocok satu psikolog ya ke psikolog lain gitu. Dan tapi sembari dengan itu kita berusaha juga tuh untuk membenahi diri kita sendiri, mengobati diri kita sendiri. Toh Quran itu syifa, kita membaca Quran tadi ya, bermunajat pada Allah dan seterusnya,
berusaha untuk menerima apa yang tidak kita terima awalnya, itu adalah bentuk pertolongan kita yang mandiri untuk membantu diri kita. Jadi kalau kataku, tetap kita berusaha untuk membuat kita lebih berdaya menolong diri kita, sembari kita mencari professional helper. Dan tadi kalau satu psikolog nggak cocok, bukan berarti wah kayak gue udah nggak ada harapan deh untuk ditolong. Ya enggak gitu. Kebetulan psikolog nggak cocok. Iya. Oke Kak. Ini udah beberapa sih yang udah mulai nanya nih. Kayaknya waktu kita juga karena singkat banget ya Kak ya. Jadi Iya. kita langsung ke sesi tanya jawab aja kali ya. Ada beberapa. Nih, oh ya ini. Ratih ya, Ratih izin bertanya. Katanya ini pernah dengar katanya sebelum kita kenal dengan diri harus kenal sama Allah dulu. Menurut pandangan Kak Palosa tuh gimana sih itu? Benar nggak? Maksudnya dengan pernyataan ini nih, kira-kira gimana? Nih, harus salah kenal satu Allah dulu. ayat tentang yang menuntut kita ya untuk belajar itu adalah Al-Asr, wal asri. Wal asri, innal insana lafii khusri. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu adalah dalam kerugian. Melainkan yang beriman dan beramal soleh dan menasihati dalam landasan kebenaran dan kesabaran. Jadi ya, manusia itu adalah kerugian, melainkan yang beriman dan beramal soleh. Jadi penting banget kita untuk nggak rugi, penting banget kita untuk nggak terjebak dalam keputusasaan, penting banget kita untuk nggak menderita, untuk nggak menikmati apa yang sudah Allah berikan, itu dengan beriman dan beramal soleh, bertakwa. Nah, beriman, kita meyakini ya, akan adanya Allah, akan adanya hari akhir, akan adanya takdir, itu nggak mungkin bisa kita lakukan kalau kita nggak kenal, kalau kita nggak tahu. Sama tadi, kita nggak mungkin bisa beriman kepada Allah kalau kita nggak tahu Allah. Contoh ya, misalkan nih, Mei, seberapa yakin kamu kalau adanya kutukan, ini, siapa tuh yang di Padang tuh, Mei, yang main kundang. Oh, main kundang. Nah, seberapa yakin kamu kalau main kundang itu beneran ada dan beneran jadi batu tuh? Dari 0 sampai 100 ya, berapa persen tuh kamu yakin kalau itu beneran ada? Main kundang tuh beneran loh guys jadi batu gitu, karena durhaka dengan ibunya. Berapa yakin, Mei? Apalagi karena ada patungnya itu ya. Ya pokoknya terlepas dari apapun yang ada gitu. Apa itu yakin. Ya? Maksudnya keyakinan. Kalau itu beneran ada gitu, berapa yakin? Nggak begitu yakin sih. Mungkin sekitar 30. Karena apa tuh? Karena belum, maksudnya tidak menyaksikan secara langsung, terus juga karena nggak tahu sih, karena itu merupakan dongeng kali ya. Oke. Jadi tadi ya, kita nggak menyaksikan secara langsung nih. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Seberapa yakin kalau kamu itu punya ibu, Mei? Misal kamu itu dilahirkan gitu. Bukan tiba-tiba muncul. 0 sampai 100 berapa? 100%. Karena? 100 ya. Karena apa? Halo? Halo? Ya, kenapa kamu yakin itu gitu, kalau kamu tuh dilahirkan gitu? Saya yakin itu. Ya, karena ada, maksudnya dari informasi juga sih, informasi yang ada. Oke, jadi informasi jelas ya, valid ya, maksudnya nggak diragukan lagi, ada penelitiannya, dan ya udah gitu, itu ilmiah. Nah, jadi tadi kita bisa yakin itu kalau kita tahu, kita kenal. Kebayang ya, gimana kita bisa yakin kalau kita tuh dilahirkan kalau kita nggak tahu, oh manusia itu dilahirkan ya, bukan menetas dari telur, atau lahir dari misalkan, beli ciki ada, kita lahir gitu, enggak. Tapi dilahirkan karena kita tahu, kita kenal. Nah, sama ke Allah, Ratih, kalau menurut aku ya, gimana kita bisa yakin kepada Allah kalau kita nggak kenal?
Hmm. Gimana kita bisa yakin kalau Allah itu ada? Kalau kita nggak mengenal ciptaannya, kita bagaimana ya Quran dan seterusnya. Jadi sepenting itu loh kita untuk tahu, kita untuk belajar mengenal Allah agar kita yakin. Dan apa dampak kita yakin sama Allah? Udah. Ketika kita menghadapi permasalahan segala macam, kita yakin semua yang Allah berikan petunjuk. Misalnya Allah yang Allah berikan gitu ya, dari misalkan Al-Quran, perintah-perintahnya, kita yakin kalau itu pasti yang terbaik. Jadi ya itu akan membantu kita untuk bisa menghadapi berbagai macam permasalahan ya gitu. Dan kita mengenal Allah dulu sebelum mengenal diri kita gitu. Pada dasarnya itu merupakan suatu keutamaan untuk kita mengetahui dulu penciptanya, pencipta kita maksudnya. Agar kita tadi ketika ada masalah kita bisa menghadapinya sebelum mengenal diri kita, karena Allah itu lebih dekat dari urat nadi gitu kan, sedekat sama kita. Kalau kita meyakini itu dan kita fokus aja sama diri kita terus ya, bagaimana kita bisa menerima apa yang Allah berikan untuk kita. Jadi sebenarnya itu kalau menurut aku ya kita harus melakukan dua-duanya ya, tapi itu menunjukkan bahwa mengetahui dan mengenal Allah itu seperti itu. Karena untuk diri kita juga gitu. Ya. Sebenarnya jadi ketika kita mengenal Allah, secara nggak langsung kita mengenal diri kita juga ya Kak? Itu. Ya bagaimana itu sebenarnya dari kita mengenal Allah, gimana? Kita tahu, oh berarti tujuan kita tuh apa? Tujuan manusia dan seterusnya. Cara kita, ya apa ya, yang kita takdirkan kita otomatis itu apa, itu karena kita mengetahui Allah, mengenal Allah. Gitu. Mungkin gitu. Ya. Thank you. Berarti kan konsepnya cinta ya sama Allah, bukan konsep dasar takut. Karena no matter what happen gitu, meskipun salah apa, Allah sayangnya sayang banget gitu. Thank you Kak. Yoi. Oke, kita lanjut ya. Masih ada beberapa nih. Dari Miftah, Semarang. Jauh banget nih Semarang. Wih. Izin mau tanya Kak, kalau kita nih nemu teman cewek yang ada masalah, cara bantuinnya gimana? Emang dengan jadi pendengar aja ya? Atau perlu kita tuh kasih advice atau apa gitu? Nice banget Miftah pertanyaannya. Thank you juga udah bertanya. Baru disclaimer juga. Ini semua yang aku sharing dari awal sampai nanti akhir gitu ya. Itu semua dengan keterbatasan aku ya. I mean, aku nggak sesakti itu juga loh gitu. Jadi mungkin ada berbanyak kesalahan atau segala macam. Jadi jangan langsung bahwa ini adalah kebenaran absolut ya. Enggak juga, aku Al-Quran. Sharing lah ya Kak. Ya, jadi ini sharing aja gitu ya. Gitu. Jadi pokoknya disclaimer, pokoknya ini dengan keterbatasan yang aku miliki gitu ya. Oke, aku mencoba menjawab pertanyaan Nista. Kenapa penting banget nih untuk jadi active listener? Maksudnya kita mendengarkan dulu ya. Dengan mendengarkan, kita memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan, YBS, untuk cerita. Untuk mengeluarkan apa yang dia rasakan. Untuk membuat dia lebih aware lagi dengan emosi yang dia rasakan. Itu penting banget. Analogi gini. Jadi sebelum kita langsung kasih saran. Jadi contohnya, misalkan kita ada orang kakinya patah. Kecelakaan gitu, kakinya patah. Apakah kita akan langsung nyuruh dia untuk berlari? Woi, lari guys, bisa kok bisa gitu. Apa ya udah kita coba kita bawa dulu ke rumah sakit. Pokoknya yang menenangkan dulu gitu ya. Pasti kita tidak akan menyuruh dia untuk langsung berlari karena ya orang lagi patah kakinya gitu ya. Nah sama tuh, kayak orang lagi sedih. Gak mungkin kita langsung suruh, ceria dong. Kita harus positif. Sedangkan dia baru misalkan ada kerabat yang meninggal gitu. Ya, enggak juga. Jadi kita harus tadi bertahap. Dengan cara apa? Pertama, membuat dia untuk mengeluarkan dulu. Membuat dia untuk bisa menerima apa yang sedang dirasakan. Itu dengan menjadi pendengar. Oleh karena itu, menjadi pendengar aktif itu penting banget, Miftah. Untuk pertama, awal-awal gitu ya, sampai dia bisa lebih reda, lebih tenang. Baru tuh, kalau memang Miftah memiliki pengalaman atau kompetensi untuk, misalnya itu permasalahan tentang dapat nilai jelek di UAS, dan Miftah pernah mengalami hal itu, dan Miftah bisa menanggulanginya, bisa tuh sharing. Jadi memiliki pengalaman di bidang itu atau kompetensi itu nggak apa-apa. Tapi kalau emang Miftah ragu-ragu nih, aduh nanti saran yang gue kasih malah menyesatkan, ya refer aja ke orang yang lebih berpengalaman. Either itu professional helper atau yang berpengalaman di bidang hal tersebut ya gitu. Itu sih kalau jawaban aku. Tapi kadang ada momen juga kayak orang itu cuma pingin didengar gitu ya Kak ya? Iya, bener banget. Makanya kita first step-nya mah denger dulu aja lah gitu. Gitu. Jadi pendengar yang baik ya? Betul.
Oke, masih ada beberapa nih. Waktunya, nih Kak Ocha ridho nggak nih kira-kira? Ridho ya? Ya, coba ya. Harus ridho loh. Oh, ya coba ya. Nah, ini ada beberapa dari Okta ya. Oh, Okta dulu berarti ya. Nanti baru ke Safiah ya. Nah, ada salah satu teman saya yang pernah cerita bahwa setiap hari moodnya tuh selalu berubah. Terus suka menyalahkan diri sendiri. Tidak senang melihat orang lain dibentak-bentak. Jika dia melihat orang lain dibentak, justru dia yang kepikiran. Dia sudah banyak mendengar nasihat, tapi belum bisa menjalani secara ikhlas. Bahkan suatu waktu pernah sampai sakit karena beban pikiran itu sampai sekarang. Bagaimana nih penanganannya secara Islam? Mohon dijawab, Kak. Tuh. Oke, terima kasih. Jujurnya aku jadi kayak bahasa ustadz dah. Padahal, ya Allah, tolong. Aku masih jauh. Insya Allah, amin. Gitu kan. Ya, pokoknya ini jadi pengetahuan aku aja ya. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Ya, jadi gini, memang benar ya yang ada di hadis juga. Sahih, aku lupa dari riwayat Bukhari atau Muslim Tirmizi, bahwa Muslim itu, umat Muslim, antara satu dengan yang lainnya, ibaratkan sebuah tubuh. Ketika ada satu yang merasakan sakit, kita juga merasakan sakit, kan gitu ya. Jadi mungkin temannya nih, teman Okta ini, mungkin mencoba untuk menginternalisasi itu ya, ketika ada nih yang rekannya gitu ya dibentak atau mungkin dilecehkan dan seterusnya, jadi Okta juga merasakan hal sakit yang sama. Nah, tapi ini kan sampai sakitnya, terusnya bagaimana gitu. Nah, sebenarnya kita sebagai manusia itu memiliki banyak banget keterbatasan. Jadi kalau dari sudut pandang aku ya, coba melakukan apa yang bisa dilakukan tuh. Kalau memang kan ketika kita membela kebenaran ya atau menjadi kemungkaran, kalau kita bisa dengan fisik ya pakai fisik. Kalau bisa dengan kata-kata ya dengan menggunakan lisan. Kalau nggak bisa juga ya dengan doa. Gitu. Jadi nggak berarti kita pasti harus langsung hajar. Oh, bentak-bentak pak gitu ya, enggak gitu. Kalau emang memungkinkan dibela ya dibela. Kalau misalkan bisa diadukan ke orang lain yang mungkin lebih memiliki wewenang, misalkan tuh temannya adu misalkan ke pihak sekolah atau apa gitu dapat lebih berwenang, ya udah bilang gitu. Itu kalau nggak bisa dengan doa. Tapi pada dasarnya teman Okta ini harus kita bantu juga nih untuk aware bahwa kita tuh terbatas loh, kita bukan orang semua serba bisa. Jadi kalau ada kejahatan di muka bumi ini bukan berarti kita menjadi pihak yang bertanggung jawab, ya enggak. Kita berusaha bantu sebisanya, kalau bisa dengan doa gitu. Jadi jangan sampai menjadikan diri kita sebagai orang paling bertanggung jawab. Ya enggak, pokoknya kita harus membantu, tapi dengan sebisa kita. Dan dengan sadar bahwa aware, kita tuh terbatas. Kita nggak bisa menyelesaikan semua permasalahan di muka bumi ini gitu ya. Gitu sih kalau menurut aku. Jadi pertama, dengan mencoba memberikan pengertian bahwa yang sudah dilakukan sejauh ini ya bagus ya, bahwa kita berusaha untuk empati terhadap kondisi sesama kerabat, rekan gitu ya. Tapi jangan sampai kita merasa bahwa kita adalah yang paling bertanggung jawab atas hal itu. Kita ini terbatas loh, kita punya keterbatasan. Jadi ya gitu. Kalau bisa dengan doa, kalau misalnya bisa dengan doa ya gitu. Itu sih kalau menurut aku. Karena diri kita ini juga tanggung jawab kita juga ya, Kak. Maksudnya kalau misalnya kita sampai sakit betul. sama ini kan diri kita sendiri ya. Benar. Sama aja juga ini ya, maksudnya nggak bisa juga gitu. Karena kan kita dititipkan juga tubuh kita ini sama Allah. Betul. Ya, tapi dia jiwa altruismenya tinggi banget ya, Kak. Iya, memang itu hal yang positif ya, tapi jangan sampai berlebihan gitu. Karena yang berlebihan pun nggak baik. Iya benar. Nah, ini tadi ke Safiah ya, Sofia. Kak Pal mau nanya, misalkan kita nih sudah didiagnos tidak sehat secara mental, tapi kadang kita ada di posisi yang kerasa kalau kita itu nggak sehat mental, tapi kadang kita juga ngerasa kalau kita tuh fine gitu, baik-baik aja. Apakah konseling perlu terus dilanjutkan atau gimana nih? Mungkin secara ininya lah Kak, teorinya gimana nih? Nah, tapi aku lebih berminat untuk menjawab ini secara menurut pemikiran aku ya. Oh, secara ini ya. Jadi gini Vi, terserah.
Ini by the way ini tuh aku adik teman aku ngapain aku cerita. Ya pokoknya gini. Jadi gini sih. Jadi aku kenal gitu penanyanya. Kalau menurut aku ya, sama kayak minum obat gitu. Kalau kita emang udah mendingan, misalnya itu obatnya bukan antibiotik ya, yang emang harus diminum secara resep. Kayak misalkan paracetamol atau apa. Kalau udah mendingan ya udah, stop aja. Kenapa kita harus minum itu jadi kayak makan kacang gitu ya? Jangan gitu. Pokoknya ya kita misalnya konseling nih, kalau kita lagi bermasalah ya udahlah, gak ada masalah juga. Apalagi kalau konselornya bisa buat kita lebih nyaman ya, lebih tenang, lebih bisa menghadapi permasalahan dan kehidupan itu gitu. Jadi kalau emang bisa dan sedang bermasalah ya mangga-mangga ya. Tapi kalau udah ngerasa sehat ya udah gitu. Nggak dosa juga kita tiba-tiba meninggalkan sesi konseling gitu ya. Kita bilang aja kita udah merasa baik kan nih, it's fine gitu, nggak ada masalah gitu. Jadi kalau menurut aku, even itu sudah masuk diagnosis ya, karena yang berbahaya nih, yang berbahaya dari sisi gelap, bukan sisi gelap, sisi negatif lah dari diagnosis itu dapat membangun self-fulfilling prophecy namanya. Jadi di psikologi itu namanya self-fulfilling prophecy, di mana kita akan cenderung untuk berusaha memenuhi ekspektasi yang sudah kita pikirkan. Contoh, tadi kita ngerasa kita baik-baik aja, tapi di diagnosis kamu tuh sebenarnya orang yang pencemas loh. Padahal kita awalnya ngerasa biasa aja. Tapi kamu tuh pencemas nih, memiliki anxiety disorder misalkan. Kita akan jadi mikir, lu kayak pencemas ya. Jadi kita berusaha untuk membuat diri kita tuh kayak kita beneran pencemas ya. Tersugesti gitu, Kak. Tersugesti dikit itu satu bahaya dari diagnosis ya sebenarnya, sisi negatif lah. Jadi mengapa diagnosis harus hati-hati banget, karena kalau salah itu dapat membuat kita mensugesti diri kita sendiri dan akhirnya malah berdampak negatif. Gitu. Jadi tadi even misalkan Vivi nih udah didiagnos nggak sehat ya, tapi kalau emang Vivi lagi fine aja ya udah santuy gitu, jangan menjadikan diri bahwa tapi apa ini nggak akurat ya nggak usah segitunya kalau menurut aku ya. Jadi kalau emang membutuhkan silakan ke professional helper, konselor segala macam. Jadi kalau emang udah ngerasa fine ya udah. Dan emang sebisa mungkin kan psikolog membantu kalian untuk menjadi mandiri ya. Kalau Vivi emang udah bisa mandiri nih untuk menghadapi itu ya alhamdulillah gitu. Berarti poinnya tadi untuk menjadi mandiri. Jadi kalau misalnya udah memang bisa secara individu tadi, ya nggak masalah juga ya, Kak ya? Iya, bener banget. Oke. Ini Kak, ada tambahan sedikit nih kayaknya nih dari Okta ya. Kalau solusi untuk mood yang suka berubah setiap hari itu gimana, Kak? Overthinking berlebihan, suka memandang masa depan yang nggak baik gitu. Ini menurut aku jawabannya sederhana banget tapi seefektif itu. Kita overthinking atau sering ngelamun, sering banyak mikir ketika apa? Ketika gabut. Ketika nggak ngapa-ngapain ini udahlah. Aduh, ini masa depan aku cerah nggak ya gitu. Udah mulai overthinking whatsoever, jadi makanya moodnya berubah karena pemikiran. Karena menurut salah satu teori, emosi itu ada karena ada appraisal, karena ada penilaian, karena ada pemikiran. Kita mikir apa, jadi khawatir, jadi cemas, jadi emosi kita nggak baik, gitulah, jadi negatif gitu ya. Nah, jadi caranya gimana? Jangan kebanyakan mikir. Nah, gimana nih biar nggak kebanyakan mikir? Carilah kesibukan. Kalau misalkan di bulan Ramadan ini baca Quran tuh banyak-banyak tuh, agar kita nggak kebanyakan mikir. Percayalah, pemikiran itu sering membunuh kita. Kenapa? Kenapa mindfulness itu suatu terapi yang sepopuler, sefenomenal itu? Itu untuk mencegah kita banyak mikir. Kita kalau dengan berlatih mindfulness, kita berlatih untuk aware dengan apa yang kita hadapi at that very moment. Contohnya, salah satu latihan yang sederhana adalah untuk mindfulness itu kita berlatih untuk kalau kita lagi bernafas nih ya, sadari itu bagaimana udara memasuki rongga hidung kita, mengenai bulu-bulu hidung kita, terus masuk sampai ke tenggorokan, masuk ke paru-paru, menahan nafas, terus mengeluarkan lagi. Jadi latihan bernafas. Dan menyadari bagaimana proses udara tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu tuh. Dengan seperti itu, kita bisa untuk mindful, itu mencegah kita untuk kebanyakan mikir. Jadi tadi, gimana biar kita nggak stres, ya udah.
carilah kesibukan, berusaha untuk mindful gitu. Itu sih kalau menurut aku ya. Iya. Berarti cari kegiatan yang insya Allah berpahala juga ya Kak, apalagi Ya, di bulan betul. Ramadan ini ya. Mm-mm. Masya Allah dilipat gandakan pahala kita. Amin. Ini masih ada satu lagi, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu Ya. juga. Ini panjang juga nih. Rifa izin bertanya. Sebelumnya mohon maaf kalau sekiranya sudah terjawab di sesi materi sebelumnya, karena internet beberapa kali ada gangguan nih Kak. Apa-apa ya. Kan kalau apa yang diulang-ulang itu semakin nempel nanti ya Kak. Amin. Izin bertanya, apakah benar gangguan mental tidak ada kaitannya dengan keimanan? Gitu. Saya sering dapat menemukan statement ya dari psikolog di medsos, tapi di sisi lain kita tahu Allah adalah Asy-Syafi yang maha menyembuhkan. Nah, bagaimana pandangan Kak Palosa nih jika sesungguhnya ternyata ada hubungannya seperti apa sebenarnya hubungan antara iman dan kesehatan mental itu gitu. Jadi ini juga sih mungkin yang tadi sempat jadi pertanyaan Mei juga Kak. Itu kan kalau orang tuh kadang dia nih misalnya nih nemu orang yang dia tidak sehat secara mental gitu ya, dibilangnya kalau kurang iman, kurang ini gitu. Itu gimana tuh nyambungnya Kak? Ya, nah mungkin yang agak dari tadi udah di-share juga ya. Jadi kalau menurut aku kenapa sih kok keimanan itu berkaitan dengan kesehatan mental? Karena dengan kita iman, meyakini sesungguh-sungguhnya gitu ya, bahwa akan kebenaran Allah, kebenaran firman-Nya, kebenaran panduan dari Rasulullah SAW dan seterusnya, kita yakin nih, ya udah, itu akan membuat kita bersungguh-sungguh ya untuk menjalani panduan tersebut, untuk menjalani Islam, menjalani kaidah-kaidah yang sudah diajarkan. Dan tadi, ketika kita menghadapi permasalahan, kalau kita memiliki iman yang kuat, sekuat itu, kita akan meyakini bahwa apapun yang kita hadapi itu pasti untuk kebaikan dari diri kita. Contoh, analogi lainnya. Misalnya nih ya, ada anak kecil. Nah, dia tuh batuk-batuk. Wow, batuk parah gitu ya. Nggak sembuh-sembuh. Terusnya, udah berbagai macam obat tuh nggak bisa lah ya, belum menyembuhkan juga. Nah, ada nih salah satu obat tradisional, namanya Sambiloto. Itu bisa menyembuhkan. Tapi percayalah, Sambiloto ini, aduh, rasanya tuh pahit dan mualan. Jadi baru ngehirupnya aja, udah nggak enak itu. Apalagi pas dicoba ditelan. Apa sih, Mei, kalau di vaksin tuh yang kayak gitu juga, yang untuk bikin agar-agar, ya jadi waktu kita... agar-agar apa namanya? Agar-agar apa? Aduh lupa. Brotowali. Nah ya, jadi kayak brotowali. Nah, jadi itu nggak enak itu. Nah, bayangin sih, si anak kecilnya, kan tapi si Sambiloto ini efektif banget untuk menyembuhkan batuk. Ketika dia batuk-batuk, datanglah ibunya, nih kamu coba minum Sambiloto. Kalau dia nggak yakin kalau ibunya ini sayang sama dia, wah, ini ibu kurang ajar. Anak aku lagi sakit, malah mau disiksa minum Sambiloto. Gitu ya. Padahal apa gitu ya? Padahal Sambiloto itu untuk menyembuhkan dia, untuk membuat dia menjadi lebih baik lagi. Nah sama, jadi kalau kita nggak punya keyakinan akan hal itu, kita nggak punya keyakinan iman, kita nggak punya iman bahwa apa yang terjadi itu yang terbaik untuk kita, Allah Maha sayang sama kita, dan seterusnya, udah, musibah yang kita hadapi, kan gangguan mental tuh karena kita tidak bisa menerima ya, realita dengan harapan itu nggak sesuai, kita nggak bisa menerima udah. Jadi kalau ada hambatan atau kekecewaan ke musibah yang dihadapi, kita nggak yakin, kita nggak memiliki iman, bubar. Jadi kayak anak kecil tadi tuh kayak panda, kok nggak Sambiloto gitu. Padahal itu untuk menyembuhkan kita. Nah, jadi pentingnya iman dan sangat berkaitan dengan kesehatan mental, menurut aku karena itu. Gitu. Ini ada tambahan juga dari research ya dari Ratih. Makasih Ratih. Mungkin ada tentang keimanan itu dari Ustadz Norman Ali, punya series yang emotional traumatis, spiritually recovering. Nah, dia mungkin bisa untuk teman-teman, tapi sebenarnya banyak juga ya ketika kita udah cari sih yang namanya media sosial, yang namanya internet sekarang apapun bisa dicari, tapi memang kita perlu kritis juga ya sama sumber-sumber tertentu gitu. Oke. Pokoknya
yang jadi sumber utama tetap Al-Quran hadis ya. Iya, Oke, betul. paling itu dulu. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang merasa kurang nih, sesi tanya jawabnya masih belum puas gitu ya, masih ada yang ingin ditanyakan, bisa ke personal IG ya Kak? Personal Bisa langsung, ke IG aja ya. langsung. Terus di IG kayaknya nih Kak Pal nih udah mulai bikin video-video konten-konten, bilangnya apa berarti ya? Konten creator lah ya Kak ya. Udah jadi content creator gitu. Ini boleh dipantengin teman-teman. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung DM atau nanti di ininya juga ada kayak ya Kak. DM lah ya paling Ya. mungkin kan. Itu teman-teman. Karena mungkin keterbatasan waktu juga ya. Jadi kalau misalnya bisa disimpulkan nih diskusi kita hari ini, sebenarnya poinnya tadi adalah bahwa mental yang sehat itu adalah ketika kita bisa mengenali diri kita bisa itu tadi ya, memahami bagaimana diri kita, kemampuan kita, kekurangan, kelebihan. Dan tentunya sebelum itu kita perlu mengenal Allah juga. Kita perlu mengenal jati diri kita dari penciptaan tadi ya, kenapa kita ada di dunia, tujuan hidup kita, sampai akhirnya kita bisa relate bahwa oh kita nih ada di dunia ini worth loh gitu. Jadi kayak kita bisa berguna dan dari situ kita membentuk diri kita bisa produktif gitu, bisa berkontribusi di lingkungan sekitar kita, insya Allah gitu ya. Karena ini tadi dibuka dengan MC, berarti saya selaku moderator sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Kak Pal nih atas waktunya, atas ilmunya, atas sharing-sharingnya lah gitu. Jadi semakin menyadarkan kita nih tentang kesehatan mental dan harapannya ke depan juga semakin banyak nih kegiatan-kegiatan ya Kak ya terkait dengan kesehatan mental ini. Jadi kayak kita sebagai orang psikologi itu punya tanggung jawab juga nih mengenalkan tentang kesehatan mental. Betul. Even juga mereka yang di luar dari psikolog juga sebenarnya, apalagi kita sebagai manusia lah ya. Oke. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Dari saya pribadi selaku moderator, Medina mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman. Saya kembalikan ke Ratih selaku MC. Terima kasih Kak Medina. Terima kasih juga teman-teman. Untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita renungkan ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Again, you're not alone. Thank you so much everyone. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan ditutup Zoom meetingnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal gift nih, ingetin. Oh iya, gift. Jangan lupa dari insight hari ini. Nanti insya Allah ada PDF-nya di-share ke grup. Teman-teman juga boleh dibuat insight di Instagram. Yang terbaik nanti akan mendapatkan gift, insya Allah. Segitu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ya, Terima kasih Kak Ocha dan semuanya. Semoga bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh. Di end ya, di close ya. Thank you. Ya.